Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran IPA, tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Apakah sudah siap belajar, sayang? Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah teman-teman sudah sarapan? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Walaupun belajar di rumah, harus tetap semangat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pentingnya keseimbangan sumber daya alam di lingkungan kita. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan pentingnya pemanfaatan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam sehari-hari. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dan kehidupan sehari-hari secara terperinci. Dan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah mengamati gambar pada video pembelajaran, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dan pemanfaatan sehari-hari dengan tepat. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, teman-teman, di subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang pekerjaan orang tua. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu akan memberikan bahwa pekerjaan seorang ibu yaitu sebagai pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu, gantungan kunci, memanfaatkan barang bekas. Siapa yang di rumah sudah memilah-milah sampah? Sampah itu dapat kita gunakan dan kita manfaatkan untuk pengrajin loh, untuk benda-benda yang dapat kita gunakan sehari-hari. Mulai sekarang kita memilah sampah ya, organik dan non-organik. Organik itu yang bisa busuk seperti bekas makanan, sisa-sisa makanan. Kalau anorganik itu seperti botol, plastik, dan sebagainya dapat kita manfaatkan menjadi sebuah barang bermanfaat bagi kita atau dimanfaatkan oleh para pengrajin. Pengolahan sampah, ada yang tahu? Silakan. Siapa yang tahu bagaimana pengolahan sampah? Nah, kita bahas ya sayang. Simak baik-baik. Pengolahan sampah dan barang bekas itu kita namakan dengan 4R. Siapa yang tahu apa itu 4R? Siapa yang tahu itu apa 4R? Ya, betul sekali. Tadi siapa yang jawab ya? 4R. Reduce, reuse, recycle, dan replace. Siapa yang tahu apa itu reduce, reuse,
recycle, dan replace. Mari kita bahas satu-satu ya sayang. Semangat! Ini adalah contoh dari penggunaan pemanfaatan barang bekas menjadi sebuah kerajinan. Kita bahas satu-satu ya. Reduce adalah mengurangi. Supaya tidak menghasilkan sampah, kita bisa mengurangi penggunaan benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Misalnya, ketika kita berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik. Jangan sering-sering membeli minuman kemasan botol. Kalau minuman sudah habis, botolnya hanya akan menambah sampah. Kurangi jajanan yang berbungkus plastik akan menghasilkan banyak sampah. Itu adalah pengertian dari reduce ya sayang. Nah, kita lanjutkan ke pengertian R yang kedua. Contoh-contoh mengurangi sampah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang kedua, R yang kedua yaitu reuse, menggunakan kembali. Orang-orang yang kreatif biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai, bahkan bernilai jual. Dengan menggunakan kembali benda-benda yang tidak terpakai, sampah menjadi berkurang dan tidak perlu lagi membeli barang karena barang yang kita perlukan dapat kita buat sendiri menggunakan barang yang tidak terpakai. Jadi reuse artinya menggunakan kembali. Ingat ya sayang. Nah, contoh dari menggunakan kembali yaitu membiasakan tidak membuang plastik yang kita dapat dari pasar ataupun warung atau supermarket. Kantong plastik tersebut dapat kita kumpulkan agar dapat digunakan kembali apabila kita membutuhkan. Bisa untuk tempat sampah ya, jadi kita manfaatkan supaya tidak terbuang sia-sia. Kaleng-kaleng bekas juga dapat digunakan sebagai tempat pensil yang cantik, jadi kita bungkus dengan kertas kado ataupun dengan benang wol. Bisa buat untuk pot tanaman, untuk celengan, dan sebagainya. Nah, R yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Ingat ya sayang, arti dari recycle yaitu mendaur ulang. Dengan mendaur ulang sampah, benda yang tidak dipergunakan kembali, yaitu mendaur ulang sampah anorganik memang sulit dilakukan sendiri. Tetapi kita dapat dengan mudah mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk sampah. Contoh dari sampah organik yaitu sisa makanan dan daun-daun kering ya yang dapat membusuk dan dapat dijadikan pupuk. Jenis-jenis sampah yang memiliki 3 golongan sebaiknya dipilah-pilah untuk memudahkan kita memberikan perlakuan kepada masing-masing golongan sampah tersebut, yaitu botol-botol disendirikan dengan plastik, sisa minuman, kaleng, dan sebagainya. Memilah sampah anorganik, kertas, plastik, kaleng. Antarkan ke petugas daur ulang di daerah kalian. Misalnya di Kecamatan Beji sudah ada ya sayang. Jadi kita dapat memilah sampah dan sudah dikoordinir untuk petugasnya setiap kecamatan. Ya, R yang keempat yaitu replace atau mengganti. Mengganti yang dimaksud di sini adalah mengganti barang yang sudah dapat digunakan dengan yang ramah lingkungan. Misalkan menukar kantong plastik biasa dengan plastik biodegradable. Plastik jenis ini lebih eco-friendly
karena mudah diuraikan. Mengganti botol minuman dengan botol yang dapat digunakan berulang kali. Dan mengganti styrofoam dengan kotak makan sendiri. Jadi kalau kalian mau membeli makanan, sebaiknya bawa tempat makan dari rumah ya. Ini adalah salah satu tindakan mengganti atau replace. Ingat ya sayang, replace itu mengganti.